Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Malam ini kita lanjutkan kajian tauhid. Ada hal ya namanya kaji tauhid, ada hal yang membuat orang menjadi kafir, ya, yang membatalkan keimanan seorang mukmin. Dan itu bisa jadi perbuatan, bisa jadi i'tiqad, keyakinan, bisa jadi perkataan. Ya Pak ya, ada perbuatan yang membuat seseorang keluar dari keimanan. Contoh, mijak Quran. Mijak Quran, ya, kalau niatnya untuk menghinakan Al-Quran, itu hati-hati. Tapi kadang-kadang memang ada orang-orang yang terlalu bodoh. Ada orang terlalu bodoh sehingga dia tidak tahu kalau perbuatan ini membuat orang menjadi kafir. Atau pernyataan, ya apa katanya, misalkan kalau Nabi duit di zaman awal, Nabi pun akan korupsi. Contoh, kalau ada orang bilang seperti itu Pak ya. Dia bilang apa? Zaman ini zaman rusak. Orang baik pun akan rusak karena sistem kita menuntut kita menjadi orang rusak. Ya. Orang baik pun kalau jadi pejabat dia akan jadi koruptor. Mungkin mengecek di talpop bodoh ya. Kalau Nabi pun jadi pejabat di Indonesia kok korupsi pula Nabi mah tapi ya itu. Ya, perkataan. Itu bisa jadi i'tiqad. Kalau i'tiqad banyak mengingkari perkara-perkara yang pasti dalam syariat itu kufur. Mengingkari perkara-perkara yang pasti di dalam syariat itu juga kafir. Ini hati-hati. Mengingkari satu huruf dari Al-Quran kafir. Satu huruf saja dari Al-Quran ageceknya ambo nak percaya jo alif lam mim. Alif lam mim itu bukan bagian dari Al-Quran katanya. Kafir. Makanya hati-hati betul kita untuk masalah i'tiqad. Lebih baik salah meyakini daripada salah mengingkari. Ya Pak. Baiknya salah meyakini daripada salah mengingkari. So, kalau di Jawa misalkan kini masalah habaib ya Ustaz, Ustaz marah tanya masalah habib, masalah keturunan Nabi. Masalah keturunan Nabi. Orang ada pro, ada kontra. Ada yang bilang bahwa seperti Habib Rizik, seperti Habib Gais atau Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi. Sebagian mengatakan mereka adalah keturunan Nabi. Ini hati-hati Pak. Kalau kita mengatakan bahwa mereka bukan keturunan Nabi, otomatis kan menuduh orang kayaknya berzina jadinya. Ada nasab terputus. Bahaya jadinya. Menuduh seseorang bukan anak bapaknya. Menuduh seseorang bukan anak bapaknya. Itu kan berarti menuduh ibunya. Bahaya tuh. Itu makanya lebih baik salah. Misalkan ada sekarang ya seperti Habib datang
atau kita berjumpa dengan dia, husnuzon saja kita, dia memang keturunan Nabi. Andai salah, dosanya siapa? Dia yang tanggung dosa. Ya, apalagi kita kalau kita di Minang itu kan tidak jadi persoalan juga ya. Kalau di Minang nih Habib yang mau diambu saja lah ya. Kalau Habib keturunan Nabi, wallahu alam. Aduh, ya, tapi tidak tercatat. Mengingkari satu dari 25 nabi. Satu dari 25 nabi itu. Nabi Isa bukan nabi Allah, kafir. Nabi Yahya bukan nabi, katanya, kafir. Hati-hati juga kita. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang membuat iman kita batal. Garis besarnya apa? Meyakini sesuatu yang harus kita yakini dalam syariat. Hari kiamat pasti akan datang, jin itu ada, malaikat itu ada, ya. Roh itu juga ada. Jangan nanti mengingkari atau mengingkari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang pasti-pasti. Salat itu wajib. Ada orang mengatakan salat tidak wajib, kafir. Ini lain cerita nih Pak ya. Ada masalah keyakinan, ada masalah perbuatan. Keyakinan, ada perbuatan. Ada orang yang tidak punya keyakinan tapi dia berbuat. Dia bilang apa? Salat itu tidak wajib, tapi dia rajin salat. Dia rajin salat, Pak. Tapi dia bilang salat tidak kafir. Keyakinannya kena. Tapi ada orang yang yakin salat itu wajib, tapi malas dia melakukan salat. Dia yakin zakat itu wajib, tapi dia pelit mengeluarkan zakat. Itu apa namanya? Fasik, barusonya. Tapi dia tidak kafir. Tapi dia tidak kafir. Makanya hati-hati betul kita ya. Syariat Nabi Muhammad yang datang kepada kita secara pasti itu harus diyakini. Yakin kita sholat itu wajib. Yakin kita riba itu haram. Yakin kita zina itu haram. Nah, tapi kalau masalah khilafiyah, jangan kita jadikan itu sebagai patokan dalam menuduh orang kafir. Kita tahu ini membuat seseorang menjadi kafir. Tapi jangan sembarangan pula kita menuduh orang menjadi kafir. Menuduh-nuduh orang jadi kafir tidak boleh. Ya, karena kita mengatakan si fulan itu telah kafir, itu butuh pengadilan, butuh istilahnya interview. Kalau polisi itu namanya apa? Interogasi. Nah, ya, diinterogasi dulu. Interogasi dulu. Salat itu kan tidak wajib. Lelok ngecek. Kamu kasih tadi itu. Salat duha. Ayo. Contoh kan bisa jadi ya, Pak. Kan bisa jadi seperti itu. Zakat tuh malah wajib dalam syariat. Lelok ngecek, kamu kasih dari itu bagi orang miskin. Oh iya orang miskin tidak wajib bayar zakat. Ya, salat tidak wajib doh. Ya diinterogasi dulu. Ketika ditanya, kamu kasih dari itu, keceknya untuk orang gilo. Ya, di kalau ada nandak salat berarti, ya kalau ndak gilo ndak haid. Ustaz, ada orang tidak sholat. Wah husnuzon saja Pak, mungkinnya sedang haid. Ustaz tapi nyoba sungui. Berarti sombong. Hati-hati ya. Meninggalkan sholat itu dosa paling besar tuh Pak. Lebih besar dosa meninggalkan sholat daripada zina. Ya, kadang ya. Tapi dosa yang paling ringan dilakukan oleh kaum muslimin sekarang apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu ringan betul orang lakukan. Padahal dosanya lebih besar daripada minum tua. Meninggalkan sholat. Jangan, ini hati-hati ya. Ada faedah saya dapatkan dari Kiai Abdul Rahim. Saya dengar hadisnya sudah lama. Tapi dapat faedah baru dari beliau. Apa kata beliau? Hadis tentang orang yang sholatnya tidak benar itu Pak. Jadi dia sholat, kemudian dia datangi Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Ulang salat. Kamu belum salat. Diulang lagi salat. Datang lagi pada Nabi. Disuruh Nabi ulang salat lagi. Berapa kali dia ulang salat? Sampai 3 kali. Sampai 3 kali dia ulang salat. Itu gara-gara apa tuh Pak? Disuruh Nabi mengulang salat. Apunan kurang? Tumak ninah. Dalam satu riwayat dikatakan yang kurang itu apa? Tumak ninah. Tumak ninah saja kurang disuruh Nabi ulang sholat.
tumak ninah kurang nih. Dia sudah niat sholat, niatnya sudah bagus, gerakannya sudah mantap, bacaannya sudah mantap, kurangnya cuma tumak ninah, disuruh Nabi ulang sholat. Kalau orang yang benar-benar tidak sholat, kira-kira diapakan oleh Nabi itu? Ya, makanya jangan dianggap enteng sholat nih Pak. Ya, anak-anak juga umur 9 tahun, kita ingatkan Bapak Ibu, anak-anak umur 9 tahun, kalau memang tidak sholatnya tapuak. Sebelum lalu saja, ambil saja lidi sepanjang-panjang iko jadi, sepanjang pena jadi. Sholat hari ini sudah lengkap atau tidak? Tidak katanya. Sholat apa nanalun? Sholat zuhur. Tegak dulu, jangan lalu dulu, matangan, tapuak cik. Sholat zuhur baru lalu. Ya, ini ndak menapuak. Wah, syariat kok ndak menapuak tujuan untuk menyakiti ya Pak ya. Sebagaimana Nabi Ayub pernah bernazar untuk memukul istrinya, justru syariat memberikan solusi agar pemukulan yang dilakukan oleh Nabi Ayub itu bukan pemukulan yang menyakitkan. Nabi Ayub berniat malacui para malacui saratui. Ini ndak saratui kali itu dalam bahasa Arab ya. Ini atas 100 lecut. Syariat memberikan solusi, Allah memberikan solusi. Bagaimana caranya? Di KB non pemukul ko saratui, dilacuinya barangkali lah saratui itu. Lah saratui aja nama. Mana sakit? Dilacui lidi C atau dilacui lidi banyak? C non tadi. Itu contoh. Kita memukul anak yang tidak sholat juga bukan niat menyakiti, tapi memberitahu kepada anak bahwa perbuatannya ini salah. Ya. Jangan banyak-banyak pula mimpi Ustaz, kok anak muda kita LGBT, narkoba. Sholatnya diluruskan dulu, sholatnya diperbaiki dulu. Kita berharap kalau sholat ini sudah ditegakkan, maka sholat ini yang kemudian akan mencegah anak-anak kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan tanya-tanya pula, anak ambo mau diikut Ustaz, tanya sholatnya dulu. Tapi kalau sholatnya sudah mantap, masih rusak juga, baru step kedua nanti. Termasuk orang ruqyah pun Pak, ada gangguan misalkan rasul-rasul digaduh jin, tanya dulu salatnya seperti apa. Salat dulu, perbaiki salat. Ya, ini penting kita utarakan. Ustadz, gimana caranya biar kita terlepas dari jeratan riba? Ya salatnya dulu. Salatnya dulu jauh-jauh. Salat itu nanti yang kita harapkan dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan yang berkaitan dengan Allah ya, kalau i'tikad yang berkaitan dengan Allah, sifat 20 yang sudah kita sebutkan, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Mengingkari satu dari 20 ini kafir. Kan yang pertama wujud. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak wujud, Allah tidak ada, berarti kafir. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mendengar, berarti kafir. Makanya hati-hati. Ya. Nabi juga, kalau Nabi sifat wajibnya 4, sidik, amanah, fatanah, tabligh. Sidik, jujur. Kalau ada orang yang menyatakan Nabi tidak jujur, kafir. Itu seperti kalam yang kita contohkan tadi. Kalau hidup Nabi zaman kini ke korupsi lo Nabi mah kafir. Hati-hati ya. Hati-hati mengambil tema candaan. Tema candaan hati-hati. Jangan bercanda bawa-bawa Nabi, jangan. Jangan pula canda-canda itu bawa-bawa Allah, jangan. Ya, jangan pula canda itu bawa-bawa talak, enggak boleh juga Pak ya. Talak. Hati ibu-ibu. Ya, suami-suami itu harus punya ilmu terkait talak. Jangan bawa-bawa canda saja talak. Talak itu walaupun bagarah-garah dilafazkan jatuh talak. Akad nikah juga kalau bagarah-garah dilafazkan jatuh talak. Akad nikah jatuh, talak jatuh, itu lafaz yang tidak boleh dibawa main-main. Nah, malam hari ini kita lanjutkan kaji. Malam ini kita lanjutkan kaji tentang siapa? Lanjutan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah mengenal istri-istri Nabi. Istri Nabi ada berapa Pak? Sabaleh. Istri Nabi ada 11. Siapa saja? Pak rumusnya kemarin?
Khas ma'a jazar sihah. Khas ma'a jazar sihah. Kha Khadijah. Sin Saudah. Mim Maimunah. Ain Aisyah. Jim Juwairiyah. Zai Zainab. Zainab dua istri Nabi. Zainab binti Jahash, ya Zainab binti Khuzaimah. Ada dua istri Nabi yang namanya Zainab. Kemudian tujuh. Ramlah. Safiyah. Hafsah. Terakhir Hindun. Itu 11 nama-nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh sunnah Nabi yang tidak boleh kita tiru, Pak ya. Ya, kalau bapak-bapak ingin poligami batasnya berapa? Sampai. Kalau batas versi istri bapak-bapak, cie. Ya. Tapi Nabi sabalih istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang hidup ketika Nabi wafat yang hidup cuma 9. Jadi yang hidup ketika Nabi wafat cuma 9 orang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi poligami atau monogami? Dua-duanya. Ya kan sudah kita ceritakan. Ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi tidak menikah dengan perempuan lain. Ibu, Nabi tidak menikah dengan perempuan lain ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Sama dengan Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Siti Fatimah cuma satu-satunya istri beliau, cuma Siti Fatimah. Tapi ketika Siti Fatimah sudah wafat, baru beliau poligami. Nah, makanya sama dengan masalah rambut Nabi. Rambut Nabi itu sunnahnya pendek atau panjang? Kedua-duanya. Nabi pernah pendek buat beliau, Nabi pernah panjang buat beliau. Nabi pernah perlu botak. Sudah haji buat Nabi. Kan botak. Setelah melaksanakan ibadah haji kan tahallul. Itu makanya sunnah Nabi jangan diambil yang ketujuh di awak saja, Pak. Orang kini banyak sunnah kan diambil nan ketujuh saja. Anak-anak sekolah abuaknya kakaknya colak, agaknya sunnah Nabi ku abuak ku Pak. Panjang. Jangan. Sunnah Nabi itu harus kita pahami bulat-bulat semuanya, sehingga tidak salah-salah nanti kita memahami. Dan juga pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri beliau, fungsi utamanya itu dakwah sebenarnya, bukan menyelamatkan janda, bukan menyelamatkan korban perang. Fungsi utamanya itu adalah dakwah. Ya, anak pimpinan orang-orang kabilah, anak pimpinan kabilah dinikahkan dengan Nabi, tujuannya apa? Tujuannya supaya membina hubungan. Ya, hubungan baik. Dan memang pernikahan itu di masa Rasulullah jangan dipahami pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang syahwatnya tinggi, tidak. Buktinya ketika masa jaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika muda, ketika gagah, ketika piti banyak, ketika muda, ketika gagah, ketika kaya, istri Nabi berapa? Cik. Justru Nabi mulai beristri banyak umur berapa, Pak? Ketika Siti Khadijah sudah wafat. Umur berapa Siti Khadijah wafat? Umur 65. Dan Nabi ketika itu sudah berusia 50. Harusnya kalau Nabi ingin menikah banyak-banyak, kalau memang beliau syahwatnya tinggi, harusnya beliau menikah banyak-banyak umur berapa? Umur 25, umur 20, umur 30. Tapi justru di usia-usia prime itu, usia-usia puncak Nabi justru punya istri cuma satu. Apalagi Nabi menikah itu di masa-masa sibuk beliau. Masa-masa sibuk beliau berdakwah, masa-masa di Madinah, parang banyak, pokoknya banyaklah tantangan yang dihadapi Nabi. Ya, sebenarnya Nabi tidak ada waktu lagi. Kalau dihitung-hitung jawab lah kajiannya tuh. Sibuk. Sebagai kepala agama iya, sebagai guru iya, sebagai kepala negara iya, sebagai panglima perang iya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati juga kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang paling mu'tadil. Dan kalau mau dibanding-bandingkan, bandingkan Nabi juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bara Nabi Daud. Istri Nabi Daud berapa, Pak?
Ah, 100 kurang cie. 100 kurang 1. Ya, istri Nabi Daud. Kalau Nabi Sulaiman 1000. Ya, ibu kandak lo mudah-mudahan dapat minantu bantuan Nabi Sulaiman. Batu kayu bininya berapa? 1000. Ya. Itu satu riwayat. Itu ambo baca di Ihya Ulumuddin. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Tapi Nabi Yusuf cie saja bini. Kalau Nabi Yusuf 1 istri beliau. Ya, kenapa? Karena perempuan itu aman kalau berada di bawah laki-laki yang daripada yang ganteng. Iya Bu. Mana nih Bu pilih minantu kayu atau minantu gagah? Hah? Ada gagah bansai, ada gagak buruk seketik kayu, mana que dipilih? Itu memang yang kayu. Ya. Jadi laki-laki itu buruk-buruk seketik dimaafkan asal. Nah, kalau anak Nabi ada berapa Pak? Anak Nabi 6 dari Siti Khadijah. 6 dari Siti Khadijah tambah 1 dari Maria. 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa saja yang dari Siti Khadijah? Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 6. Tambah 1 lagi dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Jadi total anak Nabi berapa? 7. Nah, malam ini kita pelajari pula kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Siapa itu? Paman dan bibi Nabi. Paman dan bibi Nabi yang masyhur yang beriman itu ada yang namanya Hamzah. Hamzah. Siapa Hamzah? Anak dari Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Abbas. Abbas ini juga anak dari Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Bibi Nabi namanya Safiyah. Safiyah itu juga merupakan bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini terkenal sebagai paman dan bibi Nabi yang beriman. Ada paman Nabi yang disepakati keimanannya, inilah dia nih, Hamzah dan Abbas. Ada paman Nabi yang disepakati kekafirannya, siapa itu? Abu Lahab, itu yakin kafir. Siapa yang mengatakan dia celaka, yang mengatakan dia kafir? Allah Subhanahu wa taala. Itu pula Bapak Ibu-ibu, orang kafir itu kita tidak bisa langsung melaknat orangnya. Kita tidak bisa langsung melaknat orangnya. Ke orang kafir aja, tidak bisa kita laknat si fulan, mudah-mudahan Allah laknat, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena boleh jadi nanti menjelang akhir hayat masuk Islam dia, Pak. Maka yang bisa kita laknat apanya? Kekufurannya. Lalu siapa yang bisa kita laknat secara pasti? Yang bisa kita laknat secara pasti adalah orang-orang yang juga Allah laknat secara pasti. Contoh orang yang Allah laknat secara pasti siapa? Abu Lahab, Fir'aun, ya, Nimrod. Jikalau Allah melaknat, tidak ada harapan iman lah, Pak. Setiap orang kafir sekarang, setiap orang kafir yang ada sekarang itu ada potensi masuk Islam enggak? Ada potensi masuk Islam. Ada potensi masuk Islamnya. Tapi kalau sudah Allah yang jamin, seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika muda wajahnya gagah, kalau hari angin merah-merah mukonya, sehingga digelari Abu Lahab. Lahab itu artinya bara api. Artinya bara api, gagah. Jadi Abu Lahab itu dulu gelar ganteng. Tapi sejak turun surat Al-Lahab, tabbat siyada abi lahabin wa tab, maka gelar Abu Lahab itu menjadi gelar kecelakaan. Ya, Abu Lahab bara, tidak jadi orang gagah karena dilaknat. Padahal Abu Lahab itu sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati betul kita.
Hati-hati betul kita. Jangan sekali-kali munculkan di hati kita kebencian kepada orang beriman. Bahaya. Kalau akan benci, jangan benci juga pada orang. Ya bapak-bapak ibu-ibu, jangan benci pada orang. Kalau mau benci, benci pada perbuatannya. Kalau benci pada orang kafir, benci pada kekafirannya. Orangnya bagaimana? Sebisanya orangnya diselamatkan. Diedukasi. Yahudi juga seperti itu. Kita memerangi orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memerangi kita. Nah, itu tuh tidak perlu ditanya agama tuh. Sebagaimana sudah kita sampaikan, kalau orang ini jelas berbuat kerusakan, tidak ditanya agamanya. Apa contoh? Kita bawa motor, kemudian ada orang mau membegal kita. Kita bawa motor, kemudian ada orang mau begal. Kalau awak baga, kita mampu melawan begal tadi, nyala mulai gas-gasnya nak di muka C, samping C, belakang C. Nanti yang mana piang kan pada itu orang begal. Kalau kita mampu untuk menyerang, awak tanya agamanya dulu. Islam enggak? Ya. Wak lah berdabuk-dabuk rasa suka. Wak lah siap menyipak kan enggak? Apa agama Kristen atau Islam? Enggak ditanya agama enggak. Sama dengan kebaikan universal juga seperti itu. Ada orang jatuh di hadapan kita, kita tanya agamanya dulu atau kita tolong dulu? Pak lu jatuh hanya nak tersungkur hanya. Pak tanya, apa agama? Tapi ya enggak jadi. Enggak ada mana itu dah, Pak. Pak tolong juga. Ya. Nah, kalau Israel tuh kerusakan yang dia buat jelas. Ya. Kerusakan yang dia buat jelas. Ya. Dan mereka tetap harus mendapatkan konsekuensi dari kerusakan yang sudah mereka buat. Ini penting juga. Konsekuensi dari perbuatan salah tetap ada. Orang maliang ayam, salah enggak? Kece Ustadz, kita benci perbuatannya, jangan orangnya. Perbuatannya apa tadi? Maliang ayam. Itu orangnya disayang-sayang, enggak bisa. Wak dek sayangkannya dia ge hukuman. Wak dek sayangkannya dia ge hukuman. Orang minum tua, wak dek sayangkannya dia ge hukuman. Apa gunanya dia ge hukuman? Supaya besok enggak diulang-ulangnya lah. Ya. Sama juga anak main HP, anak-anak kini senang main HP. Kalau ibu sayang pada anak, ibu larang anak main HP terus atau ibu biarkan mereka main terus? Banyak sekarang kaum muslimin senang minum tua. Kalau kita sayang dengan kaum muslimin ini, kita larang mereka minum tua atau kita biarkan mereka minum tua? Kita larang dia minum tua. Bagaimana cara melarang? Kalau orang cerdas, maka melarang dia minum tua cukup dengan sudut mata lah jadi itu. Orang paham kieh Pak ya, sudut mata lah jadi lah pahamnya tuh. Atau dengan dehem sekali pahamnya tuh. Karena dia punya malu juga. Tapi kalau orang utaknya lah, kalau orang tidak punya rasa malu lagi, kalau orang sudah tidak punya rasa bersalah lagi ketika dia melakukan perbuatan dosa, apa caranya supaya mereka tidak minum tua Pak? Dia hukuman. Sama juga anak yang segan pada orang tuanya tidak perlu dilacui. Ya, orang azan lah tagak apaknya. Orang azan apaknya tagak lah pakaikan saruang. Anakku langsung alanya pakaikan saruang. Contoh tuh, itu anak segan dengan orang tua. Ya, segannya orang gaib. Orang-orang dulu lah, pemuda-pemuda duduk kaki naik. Kalau lalu mamaknya, itu kan orang-orang paham adab, paham kieh. Tapi kalau anda tidak paham kieh, apa caranya? Kalau mbok sekolah mah dia itu, mbok sampai hari pertama selalu. Ustadz mengajar manusia. Kalau yang tidak paham bahasa manusia, Ustadz bisa pula memakai bahasa kabau. Ya. Bahasa manusia itu apa? Lisan. Dikecian sekali paham. Tapi kalau tidak bisa dikecian sekali, baca caranya le? Bahasa kabau. Bahasa kabau itu apa Pak? Dalam Islam juga seperti itu.
Memang manusia ini cara ngomong pada dia berbeda-beda. Ada manusia yang dikatakan sekali paham, ada yang tidak paham. Kalau tidak paham dia hukuman. Tapi hukuman itu tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan dia juga. Untuk kebaikan dia juga. Kalau tidak ada hukuman, lantihangan saja orang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, lantihangan saja orang minum tua, lantihangan saja orang meninggalkan sholat. Tidak bisa seperti itu. Hah? Kemudian ada lagi paman Nabi SAW yang khilafiyah, apakah dia beriman atau tidak. Siapa itu? Abdul Muthalib. Khilafiyah, Ustaz, Abdul Muthalib ku beriman atau tidaknya? Kan ada hadis yang menyatakan Abdul Muthalib masuk neraka, Ustaz. Kan Abdul Muthalib tidak mau bersyahadat, Ustaz. Nah, kita buat dulu ya terkait Abdul Muthalib ini. Muthalib. Abdul Muthalib ini yang pertama beliau tidak mau bersyahadat. Syahadatnya tidak ada. Oke. Ya, kan ini yang sering dikatakan orang. Ketika diminta Abdul Muthalib bersyahadat, beliau tidak mau. Tapi ada juga beberapa fakta yang harus kita tahu. Iyo. Abdul Muthalib. Untung lagi Pak Ji memperhatikan. Non lain lah tak kecuah. Abu Talib bin Abdul Muthalib. Nah, beliau tidak bersyahadat. Kemudian apa lagi? Yang fakta bahwa beliau juga diboikot bersama Nabi. Ya. Orang-orang Makkah ketika itu memboikot orang Islam. Orang Islam kena boikot. Apakah cuma orang Islam yang kena boikot? Enggak. Keluarga Nabi juga kena boikot. Siapa termasuk? Abu Talib. Apalagi beliau membela Nabi. Yang melindungi Nabi SAW siapa? Abu Talib. Kan ketika Abu Talib ini sudah wafat, baru lantihangan orang-orang kafir untuk menyiksa Nabi. Ada yang mau membunuh Nabi SAW. Ya, di tahun 10 Hijriah. Baru Nabi ancang-ancang untuk berhijrah. Seperti itu. Ya. Kenapa jadi khilafiyah? Di sini masalah khilafiyah. Nah, syahadat ini menjadi khilaf. Kenapa khilaf masalah syahadat? Kalau ditanya, orang itu masuk Islam ketika dia bersyahadat atau ketika dia meyakini Rasulullah? Ada bule datang ke Payakumbuh, kemudian ibu ajak dia ngomong, mister, how are you? You eat you. Kok pandai-pandai awak? You eat, you know rutiang? Good. Mister, repeat after me. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Congratulations, Mister. You're now a Muslim. Selamat. Ya, selamat datang. Kamu sudah jadi orang Islam. Boleh tadi itu. Pak. Lah jadi orang Islam talun. Nya bersyahadat enggak? Ya, bersyahadat. Sudah Islam atau belum? Kenapa belum? Banyak orang yang memang menjadikan syahadat ini sebagai syarat mutlak seseorang dikatakan beriman. Tapi itu kan dalam sudut pandang kita sebagai manusia, Pak. Sudut pandang kita sebagai manusia, standar seseorang dikatakan beriman kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Allah kan menghukum yang batin. Nah, pertanyaan gini, mungkinkah Abu Talib ini mau membela Nabi kalau dia mengingkari Nabi? Andai Abu Talib ini kafir, mau enggak dia membela Nabi? Tak akan mau dia membela Nabi. Jadi istilahnya apa?
Abu Talib tidak mau mengungkapkan dengan kata-kata, tapi perbuatannya adalah perbuatan orang beriman. Perbuatannya itu adalah perbuatan orang beriman. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW katakan kepada Abu Talib, ucapkanlah syahadat, ya, ikutilah agama yang aku bawa, kata Nabi Muhammad. Abu Talib jawabnya bagaimana, Pak? Saya mengikuti agama Abdul Muthalib. Ambo dek takana itu mau kita catat tadi Abdul Muthalib. Abu Talib katakan bahwa saya mengikuti agama siapa? Abdul Muthalib. Pertanyaan kini, ya, Abu Talib ikut agama Abdul Muthalib. Nah, kini Abdul Muthalib kok Islam atau kafir? Iya kan? Kalau Abu Talib mengikuti ajaran Abdul Muthalib, sekarang pertanyaannya, Abdul Muthalib ini muslim atau kafir? Tuhan. Karena Abdul Muthalib walaupun hidup sebelum Nabi diutus, Abdul Muthalib ini mengikuti ajaran Nabi siapa? Nabi Ibrahim, dan kita sudah sampaikan itu. Abdul Muthalib ini punya banyak kemuliaan. Salah satunya apa? Dapat ilham beberapa kali, Pak. Dapat ilham beberapa kali. Di antara ilham yang didapatkan oleh Abdul Muthalib apa? Ilham untuk memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Kan ada orang yang bukan nabi tapi dapat ilham. Contohnya ibunda Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa ketika panik anak lahir sedangkan Fir'aun memburu anak laki-laki, Allah pun memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa. Itu kan Allah yang memberikan ilham. Sekarang Abdul Muthalib juga dapat ilham. Apa ilhamnya? Memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Itu satu. Ada ilham lain yang didapat oleh Abdul Muthalib. Kapan itu? Ketika beliau galau menjelang lahirnya Nabi. Bukan menjelang lahirnya Nabi. Sebelum bapak Nabi lahir. Sebelum bapak Nabi lahir, Abdul Muthalib cuma punya satu anak laki-laki. Namanya Al-Harith. Al-Harith. Ini anak laki satu-satunya Abdul Muthalib. Galaunya kenapa? Galaunya karena orang datang haji banyak, sedangkan sumur-sumur di Makkah ini sudah mulai airnya kering. Sedangkan ketika itu sumur Zam-Zam hilang, Pak. Sumur Zam-Zam hilang ditimbun oleh suku Jurhum. Suku Jurhum menimbun sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu hilang, tidak ada jejaknya lagi. Tapi Abdul Muthalib tahu sumur Zam-Zam itu kan ada. Diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail dulu. Mana sekarang sumur Zam-Zam? Ketika lalu Abdul Muthalib dapat mimpi. Dalam mimpi itu Abdul Muthalib disuruh untuk menggali di antara dua berhala. Nama berhala ini Ishaf dan Nailah. Ada dua berhala disuruh menggali di antara dua berhala. Ya, ternyata memang setelah digali di antara dua berhala tadi, ada di situ sumur Zam-Zam. Berarti Abdul Muthalib mendapatkan mimpi yang mimpi nyata. Sebagaimana mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Itu kan berarti mimpi nyata. Pertanyaan kemudian, mungkinkah orang kafir dapat mimpi nyata serupa itu? Ya, tak. Bahkan ketika Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, datang Abdul Muthalib kepada Abrahah. Abrahah ini dalam perjalanan merampas ternak-ternak milik Abdul Muthalib. Datang Abdul Muthalib kepada Abrahah, yang diminta oleh Abdul Muthalib apa? Mana ternak-ternak saya yang kamu ambil? Heran Abrahah. Saya datang mau menghancurkan Ka'bah, kamu malah minta ternak. Apa jawab Abdul Muthalib, Pak? Ternak itu punya saya, makanya saya minta. Tapi Ka'bah punya Allah, dan Allah yang akan menjaga Ka'bah. Mungkinkah orang kafir mengecek serupa itu? Tidak mungkin. Nah, jadi ada yang menyatakan bahwa ketika Abu Talib mengatakan saya ikut ajaran kakek kamu, saya ikut ajaran Abdul Muthalib, sebenarnya itu cara Abdul Muthalib menyampaikan kalau dia beriman. Caranya seperti itu, bukan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Kiasan. Jadi orang kafir mendengar keceknya agama Abdul Muthalib, agama Abu Talib adalah agama kakeknya, agama nenek moyang. Tapi kalau orang beriman mendengar Abdul Muthalib kok orang beriman, ahli tauhid.
Ya, walaupun tidak pakai syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum diutus ketika Abdul Muthalib wafat. Makanya yang paling aman bantu Nambo sampaikan tadi di awal. Apa tuh? Salah meyakini, salah husnuzon ancak untuk masalah ilmiah. Dalam masalah seperti ini biarlah kita husnuzon walaupun salah daripada suuzon kiranya salah. Husnuzon saja kita. Orang yang membela Nabi ini, Abu Thalib ini, yang mengasuh Nabi ketika tidak ada orang yang akan mengasuh beliau, yang membela Nabi ketika tidak ada orang membela beliau. Bagaimana beliau? Dalam hati pasti beriman, ya, walaupun beliau tidak menampakkan itu dalam kalimat syahadat. Nasibnya nanti di akhirat bagaimana? Diserahkan kepada Allah. Titik, selesai. Ya. Nabi Ibrahim. Betul. Yang batal syariat. Akidah semua nabi sama. Akidah semua nabi sama. Semua nabi mengajarkan untuk beriman pada Allah. Semua nabi mengajarkan untuk beriman pada hari kiamat. Semua nabi mengajarkan beriman pada surga dan neraka. Ya. Yang batal ketika Nabi Muhammad datang, yang batal apa? Syariat. Ya. Nah, makanya ada yang bilang Abu Thalib itu nanti kalaupun masuk neraka karena syariat tidak dia jalankan. Ya, tidak jalankan syariat. Kekal enggak? Enggak kekal. Yang kekal di neraka kan orang kafir, masalah i'tiqad. Tapi ini lagi-lagi masalah ilmiah ya. Ujung-ujungnya jawaban kita apa? Sembarang di Allah lah. Kan itu. Terserah Allah. Tapi kalau ambo pribadi, ambo akan memilih untuk husnuzon kepada paman Nabi. Ya Pak, kalau kita nyebut Abu Lahab itu selalu ada emosi. Abu Jahal selalu ada emosi. Ko musuh Nabi, ko nan kurang aja kepada Nabi. Tapi ketika kita menyebut Abu Thalib, pasti kemuliaan. Bahkan Ali pun tidak malu ya. Ali bin Abi Thalib, kita menyebut Ali bin Abi Thalib. Kita sebut di belakangnya Abi Thalib. Kenapa? Karena Abi Thalib ini walaupun beliau tidak bersyahadat, tapi orang sepakat beliau ini orang mulia, orang baik. Wallahu a'lam. Kalau Nabi pasti tahu lah kalau menurut saya. Ya. Tidak ada. Makanya karena tidak ada pernyataan yang gamblang dari Nabi, makanya ulama jadi khilaf masalah ini. Ulama jadi khilaf. Tapi jalan terbaik itu adalah jalan husnuzon. Ini mau diikulu Bapak Ibu. Kalau masalah ya. Ketika terjadi Fathu Makkah, setelah fase Makkah dan Madinah, kan sukses dakwah Fathu Makkah. Nabi hancurkan berhala-berhala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Apakah semua yang masuk Islam saat itu masuk Islam karena ikhlas? Kaum muslimin menang secara politik. Menang secara politik ditandai dengan apa? Orang Islam menguasai Makkah. Ya, Islam menguasai Makkah. Oke, pertanyaannya, setelah Islam menguasai Makkah, orang-orang Makkah pun berbondong-bondong masuk Islam. Pertanyaannya, apakah yang berbondong-bondong masuk Islam itu semuanya ikhlas masuk Islam? Kan itu deh. Pasti adonan merasa, nih orang lah masuk Islam sadonya. Istilah kininya apa tuh? FOMO. FOMO, fear of missing out. Orang masuk Islam semuanya dia juga mau masuk Islam. Ya, pertanyaannya orang-orang seperti ini secara i'tiqad kafir nah. Kan balik ujung-ujungnya kepada Allah, hak Allah. Ada orang seperti itu, Pak. Hatinya beriman, tapi lisannya menyembunyikan keimanan. Contohnya istri Fir'aun. Contoh lain Masyitah. Ada orang sebaliknya, secara zahir dia tunjukkan kalau dia beriman, tapi batinnya kafir.
Kalau awak wak kedua-duanya ambil. Ya, iman kita tunjukkan. Iman itu ada di hati, kita tunjukkan dengan perbuatan. Iman di hati, kita ikrarkan iman itu dengan lisan, kita tunjukkan dengan perbuatan. Itu baru seimbang. Sekarang ya, bukan Islamfobia, mati fobia. Takut mati mereka kan itu takut mati. Dikiranya mereka akan ditindas, oleh Islam. Tapi itulah ya, sebenarnya Nabi Muhammad kan tidak nyuruh orang masuk Islam. Nabi Muhammad sebenarnya hanya menyuruh orang-orang Makkah untuk kembali kepada ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Ismail. Karena yang meramaikan Makkah dulu siapa? Nabi Ismail. Ya, walaupun ada syariat Nabi Ibrahim dan Ismail yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, contohnya khitan, basunai itu kan dilanjutkan. Ya, kurban, ya kan dilanjutkan oleh Nabi. Berarti Nabi tidak membuat ajaran baru, Nabi cuma mengajak orang-orang Makkah untuk kembali kepada ajaran samawi, ajaran yang memang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ya, mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita ya. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan. Yang penting lurus pikiran, lurus hati. Apa yang kita yakini, kita mampu menjelaskannya secara logis. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Anak-anak kita juga dijaga oleh Allah keimanan. Islam ini tidak akan hilang, Bapak Ibu. Islam tidak akan hilang. Dari bumi Islam tidak akan hilang. Tapi Islam hilang dari Indonesia bisa. Ya, sebagaimana Islam di Spanyol pernah hilang. Ya, di Indonesia pun Islam bisa jadi hilang kalau kita tidak jaga itu Islam. Apalagi sekarang anak-anak kita udah tidak punya kepedulian lagi dengan agama. Makanya Amba selalu tekankan, cari sholat anak-anak kita. Sholat enggak. Kalaupun enggak ke masjid, jadilah untuk kini kok pastikan sebelum tidur pastikan anak kita tidak ada utang sholatnya hari ini. Paling tidak. Nah, baru nanti PR-PR lain kita selesaikan. LGBT hilang surang saja. Narkoba hilang surang saja. Tapi kalau sudah sholat betul yang kita abaikan, tiangnya betul yang kita abaikan, maka wajar kalau perbuatan maksiat lain merajalela. Nah, itulah barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.